Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu Isya, kita akan melanjutkan kajian tentang fikih muamalah. Pada maghrib kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang masalah al-ijarah, akad ijarah, wal ju'alah dan akad ju'alah. Apa yang dimaksud dengan ijarah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau jual beli jelas ada uang atau ada sesuatu dari pembelinya, kemudian ada penjualnya, sama-sama bertukar. Ada uang, kemudian ada barangnya. Nah, itu disebut dengan jual beli. Sedangkan ijarah lughatan secara bahasa itu disebut dengan bai'ul manfaah. Jual beli manfaat. Kita punya uang, kemudian yang kita beli adalah bukan barang, tapi keahliannya atau manfaatnya yang kita beli. Contoh misalnya kita ingin membeli keahlian yang ia punya, maka itu disebut dengan bai'ul manfaah. Atau misalnya ia ingin membeli manfaat yang ada di rumah tersebut. Kalau misalnya kita pengen beli rumah, ya berarti rumahnya milik kita. Tapi kalau akad ijarah ini rumahnya tidak menjadi milik kita hanya bisa memanfaatkan rumah tersebut. Kalau bahasa sekarang kita sewa rumahnya. Nah, itu disebut dengan akad ijarah. Nggak bisa, jadi tidak berganti kepemilikan, tapi hanya membeli manfaatnya, manfaat dari sebuah barang tersebut. Saya ingin melakukan akad ijarah dengan sepeda motor ini, berarti kita bukan membeli sepeda motor, tapi ingin memanfaatkan sepeda motor tersebut dalam waktu sebulan. Berarti sepeda motor ini saya bisa gunakan untuk apa saja, yang penting saya sudah bayarnya 200.000. Selama sebulan saya manfaatkan motor ini. Nah, itu disebut dengan akad ijarah. Maka definisi daripada akad ijarah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah memberikan definisi al-ijaru, akad ijarah itu adalah aqdun ala al-manafi' bi'iwadin. Sebuah akad alal manafi', untuk menghasilkan, untuk memperoleh manfaat, bi'iwadin dengan menyerahkan sesuatu. Misalnya uang. Kemudian kita menghasilkan atau mendapatkan manfaat tersebut. Nah, ini disebut dengan akad ijarah. Atau kita bisa mendapatkan keterampilan yang ia miliki. Itu juga bisa disebut dengan akad ijarah. Misalnya ia bekerja selama sebulan. Ya, dengan akadnya, dengan perjanjian atau akadnya selama sebulan dari jam 8 sampai dengan jam 4. Kemudian ia beli tuh keahliannya dalam bidang komputer. Ia ngetik pekerjaannya dengan sesuai yang diakadkan, berangkat pagi jam 8, pulang jam 3, besok juga begitu. Kemudian nanti dibayarkan, baik itu bayarnya bulanan atau bayarnya harian. Nah, harian juga bisa, ya. Misalnya betulin genteng saya ini, akadnya juga ijarah. Dia memberikan sesuatu untuk mendapatkan manfaat pada orang tersebut, karena manfaatnya, keahlian yang ia berikan bisa membetulkan genteng tersebut. Nah, itu disebut dengan akad ijarah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatis Syafi'iyah, Imam Syafi'i juga memberikan definisi bahwasanya
aqdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin mubahatin, yaitu sebuah akad perjanjian transaksi atau kerjasama. Nah, itu akad itu maknanya banyak ya, ikatan kedua belah pihak, transaksi, perjanjian bisa. Ala manfaatin, untuk menghasilkan sebuah manfaat, peroleh manfaat atau keterampilan yang dimiliki oleh orang lain, maksudatin ma'lumatin, bi'iwadin ma'lumin, dengan menyerahkan barang atau menyerahkan harta yang disepakati. Misalnya 100.000, kamu bentulin genteng ini 100.000 sampai selesai. Nah, itu disebut dengan akad ijarah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama di sini sepakat, ittafaqul fuqaha, para ulama sepakat ala masru'iyati aqdil ijarah, yaitu adanya, disyariatkannya atau adanya disebut dengan akad ijarah dalam muamalah. Bahkan di zaman sekarang banyak sekali akad ijarah, nganterin barang go send atau apa dah disebut go food, itu semua akad ijarah semua, karena kita pengen beli sesuatu tapi kita pengen di rumah aja, sewa dah itu tukang atau sewa dah itu seseorang yang ingin membeli membeli makanan tersebut. Nah, itu disebut dengan akad ijarah juga, beli keahliannya atau pekerjaannya. Kemudian kita mendapatkan, kita menyerahkan sebuah iwat, sebuah dana dan seterusnya kepada orang tersebut. Nah, itu disebut dengan ijarah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau jual beli biasa itu barang dengan barang atau uang dengan barang. Tapi kalau akad ijarah, uang atau barang atau uang diserahkannya yang satu lagi bukan dengan barang atau uang, tapi dengan manfaat atau dengan keterampilan yang ia gunakan. Nah, ini yang disebut dengan akad ijarah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut akdul manfaah, akad untuk memperoleh manfaat dari orang tersebut. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Dalam Al-Qur'an. Dan jika para wanita itu ingin menyusui anak-anaknya, anak-anak orang lain, misalnya seorang ibu tidak bisa memberikan air susu, kemudian ia ingin memberikan air susu dari orang lain, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah wanita-wanita tersebut ujurahunna, biayanya atau istilahnya gajinya atau imbalannya. Ujur itu dari kalimat ijarah, ajaro yujiru ijarotan, berikan itu balasannya, berikan itu imbalannya. Nah, itu disebut dengan akad ijarah. Apa itu? Ya, itu tadi dia memberikan sesuatu kepada bayi tersebut. Nah, itu disebut dengan akad ijarah. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di hadis dari Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah, di riwayat Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Turmuzi, Imam Nasa'i, kata Rasulullah SAW, aqtul ajir ajrohu, berikanlah itu orang yang sedang bekerja dan lain sebagainya, ajrohu itu imbalannya, gajinya, qabla ayyajiffa arqahu au irqahu, sebelum keringatnya kering gitu. Jadi sebelum keringatnya kering, sudah selesai pekerjaannya, ya, jangan sampai nggak dibayar. Maka itu disebut dengan akad ijarah, kata Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian di dalam ijma' ulama, faqad ajma'al ummah, ulama juga berijma' fi zamanis sahabati, dari zaman Rasul sampai dengan zaman sahabat sampai sekarang, ala jawazil ijari, bolehnya akad ijarah, bolehnya akad ijarah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ruknul ijarah, rukunnya al ijarah, rukun ijarah itu ada arba'atun, ada 4. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama. Aqidani,
pertama ada yang dua orang akad itu muajir dan mustajir. Muajir dan mustajir. Muajir itu orang yang, kalau orang punya kontrakan, orang yang punya rumahnya itu muajir. Dia orang yang menyewakan rumah tersebut. Kemudian mustajir orang yang menyewa rumah. Nah, itu disebut dengan mustajir. Kalau misalnya antara seseorang dengan pekerja, muajir itu adalah orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Mustajir adalah orang yang bekerja apa kira-kira pekerjaannya, keahliannya dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan akidan, dua orang yang sedang berakad, muajir dan mustajir. Kemudian sigotnya ijab qabul, tentu apa kira-kira yang diakadkan, pekerjaan apa, sewanya sewa apa dan seterusnya. Nah, itu juga sama diakadkan dalam sebuah dalam sebuah perjanjian atau dalam diterjemahkan dalam sebuah akad. Wa ujrah wa manfaah, dan juga berapa kira-kira biayanya, kemudian manfaatnya apa saja dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan rukun ijarahnya. Ada muajir, mustajir, kemudian ada sigotnya, dan ada ujrohnya atau ada manfaatnya yang diberikan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke surutul ijarah. Syarat-syarat ijarah itu apa? Syarat-syarat ijarahnya. Pertama adalah surutul in'iqad, syarat-syarat terjadinya akad ijarah itu. Ba'duha yarji'u lil aqid, ya sebagiannya itu kembali kepada orang yang sedang berakad itu, yaitu orang yang sedang melakukan ijarah, baik itu penyewa atau yang menyewakan. Wa ba'duha yarji'u li nafsil aqd, dan juga sebagian juga kembali kepada akad itu sendiri. Kemudian wa ba'duha yarji'u li makanil aqd, dan sebagiannya juga kembali kepada tempatnya. Contoh misalnya syarat-syarat terjadinya akad yang pertama adalah kembali kepada orang yang berakad, yaitu orangnya berakal. Tentu syarat-syarat yang pertama orangnya berakal, kemudian dia minimal tamyiz, tamyiz. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan balik, tapi sebagian lagi mengatakan tamyiz. Tamyiz itu artinya sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, begitu. Walaupun 8 tahun belum balik, ada juga yang dia sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Tapi kalau sobiyun belum tahu apa-apa, nah tidak bisa dia bertransaksi. Berarti harus ada wakalah, harus ada wakil. Misalnya bapaknya, atau misalnya kalau nggak ada bapaknya ada orang yang mewakilkan anak kecil tersebut, gitu. Tidak bisa, tidak sah dia. Ya, jadi yang pertama adalah berakal, ya, kemudian bukan orang gila, kemudian juga dia adalah minimal dia tamyiz, ya, minimal dia tamyiz. Lebih baik dia sudah balik, ya, lebih dewasa, sudah balik, dan juga dia sudah mengerti apa yang mesti ia apa itu disebut dengan akad ijarah atau sewa menyewa dan seterusnya. Nah, ini syarat terkait dengan orang yang berakad, jamaah sekalian. Kemudian syarat selanjutnya adalah syarat linafsil akad. Syarat akad itu sendiri itu adalah akdul ijarah. Akadnya, syaratnya itu adalah tawafurul milik dia sendiri. Kalau misalnya dia ingin berakad ijarah terkait dengan memanfaatkan rumahnya, menyewakan, berarti itu milik dia rumahnya. Berarti dia pengen berakad ijarah, saya pengen menyewa rumah ini, ya yang menyewakan itu memiliki rumah itu, begitu, supaya akadnya sah. Tidak bisa yang bukan punya rumah dia, iya silakan, ini 500.000, begitu kan. Nah, itu tidak bisa transaksi seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya orang tersebut sudah diamanahkan oleh yang punya rumah, itu baru bisa. Tapi akadnya adalah wakalah, dia sebagai wakil daripada yang punya rumah, begitu. Ya bisa kalau misalnya, tapi kalau dia tidak ada hubungannya dengan yang punya rumah, tidak bisa terjadi transaksi. Berarti dia harus yang punya rumah, atau kalau memang pengen menyewakan itu yang punya rumah, atau yang mewakili yang punya rumah itu, barulah terjadi akad ijarah di situ. Yaitu saya ingin menyewa atau memanfaatkan, bahasanya, memanfaatkan rumah ini dalam jangka waktu sebulan, misalnya 600.000.
sebulan dengan rumah ini tipe sekian dan lain sebagainya, listrik termasuk dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan akad ijarah. Bai'ul manfaah, jual beli manfaat yang ada di rumah tersebut. Atau saya ingin memanfaatkan motor yang Anda miliki, berarti jual beli terkait dengan manfaat, bai'ul manfaah, manfaat yang bisa saya manfaatkan di motor tersebut. Nah, ini harus menjadi milik dia, bukan milik orang lain, jamaah sekalian. Nah, ini syaratnya ya, syarat yang terkait dengan tersebut. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat sahnya ijarah. Kalau tidak ada syarat ini maka tidak sah ijarah ini. Yang pertama adalah ridho al-muta'aqidain, ridho dari kedua yang berakad begitu. Sama-sama deal, sama-sama ridho, saling ridho. Kan memang dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan antarodin, antara yang satu dengan yang lain. Kalau dia bekerja misalnya bekerja 1 hari, ya ridho berarti dibayar 1 hari itu 100.000, ya sudah ridho. Atau misalnya gajinya harian atau bulanan atau mingguan, nah itu ridho al-muta'aqidain, sudah ridho karena sudah ditampilkan diterjemahkan dalam sebuah akad. Maka syaratnya ridho di antara kedua belah pihak. Oh iya, saya memang menerima gaji segini begitu. Nah, itu harus dijelaskan di awalnya. Kemudian ayyakunal ma'qud alaihi wa huwal manfaah ma'luman, yang diakadkan itu atau manfaat yang diberikan itu harus jelas. Yamna'u minal munazaah, yang terhalang dari perdebatan gitu, terhalang dari perdebatan. Misalnya bayanu mahallil manfaah, dijelaskan itu mahallil manfaah, misalnya tempatnya. Saya misalnya sewa, di mana nih tempatnya? Ini rumahnya misalnya. Ini rumahnya misalnya. Ajartuka ihda hatainid darain, saya menyewa rumah kamu yang mana nih? Oh, yang ini begitu. Jelas tempatnya jelas. Bayan mahallil manfaah, tempatnya jelas. Atau kalau dia motornya jelas, yang ini motornya, bukan yang itu, bukan yang ini, tapi yang ini motornya jelas. Kalau misalnya dia misalnya akad ijarahnya dengan pekerjaan, misalnya keahlian, jelas di mana perusahaannya yang saya kerja itu. Oh, di perusahaan ini, ya sudah berarti diakadkan tempatnya di PT ini, PT ini dan seterusnya. Kemudian bayanul muddah, jelas itu waktunya, dari kapan? Dari jam 8 sampai dengan jam 3 kamu kerjanya. Ya, kalau misalnya kamu lebih dari jam 3 berarti dihitung lembur, nanti dibayar lebih dari gaji yang biasa. Nah, itu kan ada dalam sebuah akad, namanya bayanul muddah, jelas, akadnya itu jelas. Berapa ininya, apa per bulankah atau per minggukah atau borongankah? Kalau borongan ya berarti borongan. Ini saya pengen bikin rumah ini, kita borongan saja. Ya sudah, akad ijarah borongan sampai selesai. Sampai selesai berapa kira-kira ini? Ya sudah, misalnya sampai selesai ini berapa 4 bulan misalnya dengan harga sekian dan lain sebagainya. Udah berarti sudah borongan bahasanya begitu. Nah, ini yang penting di awalnya diakadkan. Jelas waktunya, kemudian tempatnya, kemudian apakah itu berbentuk tempat tempat kerjanya dia atau apa yang dimanfaatkan, apa motor atau rumah yang ia manfaatkan, itu semua harus jelas. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bayanul amal, jelas juga pekerjaannya apa begitu. Jangan sampai ya udah kamu akad ijarah, ya udah kamu kerja saja, keahlian kamu apa keahliannya? Keahlian kamu saya punya tenaga, kaliannya tenaga, tapi masuk jam 8 sampai jam 3, tapi nggak jelas nih, harus dijelaskan apakah jadi security atau jadi apa misalnya, atau yang tukang administrasi atau kasir atau apa, itu bayanul amal, dijelaskan pekerjaannya, istirahatnya kapan, kerjanya apa saja, SOP-nya bahasanya, SOP-nya jelas. Bayanul amal itu jelas. Ta'yinul muddah wal amal itu merupakan salah satu bagian dari syarat daripada ijarah, biar tidak ada yang dizolimi nanti setelah itu begitu. Jadi kalau misalnya dia diam saja, akhirnya nanti tidak sesuai dengan job desk-nya, akhirnya nanti pada adanya kesenjangan dan lain sebagainya. Makanya harus dijelaskan, ini poin-poin yang kamu kerjanya dari jam segini sampai jam segini dan lain seterusnya. Nah, ini disebut dengan akad ijarah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ayyakunal ma'qud alaihi maqdurul istifa haqiqatan wa syar'an, yang
manfaat yang ketika melakukan akad ijarah ini, akadnya itu harus benar-benar mampu ia kerjakan gitu. Ya, misalnya kamu mau ngapain ya? Saya punya ini nih, punya kerjaan ini, betulin rumah gitu kan. Mau nggak akad ijarah, kita akad ijarah, berapa kira-kira per harinya? Tapi dia nggak punya keahlian, ya tidak bisa juga terjadi. Harus makdurul istifa, harus benar-benar mampu dia laksanakan, ahli di bidangnya begitu. Nanti kalau nggak ahli di bidangnya ya akhirnya nanti kacau juga begitu. Nah makanya harus apa kira-kira nih kalau misalnya berbentuk pekerjaan dan seterusnya. Hakikotan wasar'an secara hakikatnya atau secara syariatnya. Secara syariat itu adalah yang ia kerjakan tidak melanggar syar'i. Ya, misalnya melanggar syar'i. Ya, misalnya apa yang ingin punya job apa ini? Ini jobnya ambil punya orang gitu kan, ambil barang orang, mencuri, ya nggak bisa begitu. Tidak bisa disebut dengan akad ijarah. Yang yang melanggar syariat itu tidak bisa disebut dengan akad ijarah. Batal akad ijarahnya ya nanti masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan nanti begitu. Ya harus yang dibolehkan, minimal yang dibolehkan jamaah sekalian. Yang dibolehkan, muamalah yang dibolehkan, nah itu baru dia bisa terjadi akad dengan syarat makdul istifa, dia mampu untuk mengerjakannya. Kalau dia tidak mampu ya jangan, tidak bisa kita menyuruh orang yang tidak mampu begitu. Kalau misalnya tadi ya kalau dalam hal keahlian dia tidak mampu tidak bisa. Ya, kecuali kalau memang ada fasilitas untuk mendrill atau melatihnya, itu beda lagi urusannya. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang syarat berikutnya antakunal manfaah al maqud 'alaiha mubahatan syar'an. Nah, ini tadi minimal boleh ya, minimal dibolehkan. Minimal itu kalau pengen berakad ijarah minimal dibolehkan. Seperti istijaru kitabin lin nazar, seperti menyewakan kitab ya, untuk dilihat, biasanya di perpustakaan dan lain sebagainya. Misalnya sewa buku ini 1 hari ambil, karena biasanya gitu ada yang gratis, ada yang boleh dipinjam tapi berbayar, seminggu 1.000 misalnya, atau kalau di mahasiswa biasanya begitu, waktu di kampus begitu, misalnya 2.000, 3.000, atau digratiskan ya, atau digratiskan. Ada juga yang bayar, misalnya kalau gratis nggak boleh dibawa pulang. Tapi kalau mau dibawa pulang itu harus berbayar. Nah, itu namanya ijarah. Wan naqal minhu, karena dia pengen diambil itu bukunya ke rumahnya masing-masing. Nah itu minimal yang dibolehkan, tidak boleh yang tidak dibolehkan. Kemudian alla yakunal amal al mustajir lahu fardhon wala wajiban. Yang dikerjakan itu adalah bukan hal-hal yang fardu atau bukan hal-hal yang wajib. Misalnya sholat itu kan sudah jelas wajib, fardu, wajib dan seterusnya. Nah itu tidak boleh dia, kecuali kalau ada dalilnya. Lain lagi kalau ada badal karena nggak mampu, badal haji gitu. Tapi kalau mampu, badalin saya dong. Ya itu sudah, karena dia udah wajib, nggak bisa dia memberikan ijarah kepada orang lain gitu, karena dia mampu. Atau sholatin saya, itu kalau udah meninggal baru disolatin. Tapi kalau masih hidup nggak bisa melakukan ijarah memanfaatkan orang lain, kan tidak bisa. Kalau dia itu fardu atau wajib dan seterusnya, nah itu tidak bisa, karena itu menjadi manfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya surutul ujroh, syarat-syarat ujrohnya atau gaji atau imbalan dan seterusnya ya, itu termasuk istilah-istilah ya. Ada disebut dengan istilah ujroh imbalan, atau ada istilah disebut dengan gaji, ada juga pokoknya manfaat yang sudah selesai ia hasilkan, maka dia akan mendapatkan uang tersebut begitu. Nah itu uang itu ada syarat-syaratnya. Surutul ujroh, syarat-syarat ujroh itu yang pertama antakunal ujroh malan mutaqawwaman ma'luman. Ujrohnya itu adalah merupakan mal, harta yang bernilai, hartanya bernilai. Ini disepakati para ulama. Misalnya seperti misalnya mengajarkan ilmu, ya kan, itu kan ininya guru, misalnya guru SD, SMP dan seterusnya. Ia punya keahlian mengajarkan ilmu, maka setiap bulannya
maka dia mendapatkan ujroh, misalnya sesuai dengan akadnya. SD, SMP, guru SD dapat 500.000, ada yang 1 juta, ada yang UMR dan seterusnya. Nah itu disebut dengan ujroh. Maka dia harus mendapatkan ujrohnya itu berupa malan, berupa harta yang bernilai sesuai dengan akadnya, sesuai dengan akad yang diperlukan. Bukan misalnya dengan di sini kalau misalnya tukeran bukannya mal, ya, misalnya sama-sama profesi. Misalnya saya ajarkan kamu, nanti kamu ngajarin orang lain, ngajarin ini, jadi tukar profesi. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebenarnya sepakat para ulama yang lebih afdol itu adalah harus diuangkan terlebih dahulu atau harus dinilaikan terlebih dahulu. Misalnya kalau orang mengajarkan agama misalnya di SMP atau mengajarkan ilmunya matematika atau apa, maka dia harus berapa kira-kira ujrohnya setiap bulannya? 3 juta. Begitu. Jangan misalnya ditukar, ya udah kamu ngajarin matematik, saya ngajarin fisika, kita tukar ini. Tukar apa? Tukar profesi. Jadi tidak ada pembayarannya, bukan bayar dengan ujrohnya dengan mal, tapi ujrohnya sama-sama tukar, ya. Tukar, yang satu berikan saya ajarkan matematik, yang satu saya ajarkan fisika misalnya begitu. Nah di sini yang seperti itu, maka ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, ya. Terjadi perbedaan pendapat para ulama yang model tidak ujrohnya tidak berbentuk mal. Faqalatis Syafi'iyah, ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan la yajuzu zalik, tidak boleh yang seperti itu modelnya. Jadi dia harus benar-benar mal diuangkan atau misalnya bernilai begitu. Ya misalnya ya kalau matematik berapa? 300.000 sesuai dengan kesepakatan. Ini berapa begitu. Udah, jadi dia dapat uang, bukan tukeran profesi begitu. Jadi memang harus biar karena jelas ini supaya tidak ada goror gitu. Kalau misalnya tukeran profesi nanti yang sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang melarangnya takut adanya goror itu. Goror misalnya wah enak yang ngajar matematik 3 juta, yang ngajar ini 3 juta juga, masih kayaknya matematik lebih susah harusnya lebih tinggi nilainya nih gitu. Nah, itu kan nanti akan seperti itu sehingga menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan, harus berupa langsung berupa ujrohnya itu adalah berupa uang. Ya, supaya tadi menghindari goror, ya, kemudian antarodin antara satu dengan yang lainnya. Nah ini yang diperbincangkan para ulama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah surutul luzumil ijarah, syarat-syarat luzum itu terjadinya akad ijarah juga salah satunya adalah salamatul ainil muajjarah an hudusi aibin yakhilu bil intifa'i biha. Selamat ini ainnya, barangnya, atau kalau tempat itu misalnya rumah, ya. Rumah yang ingin ditempatinya itu benar-benar sesuai dengan speknya begitu ya. Jadi selamat sesuai dengan apa yang diakadkan. Misalnya ini rumah ini nggak bocor ya nggak bocor. Misalnya rumah ini ada listriknya tegangannya misalnya 900 ya 900. Tiba-tiba pas masuk batas tengah ini listriknya, dayanya bukan sesuai dengan 900. Nah itu juga menyebabkan nanti tidak terjadi syaratnya dan bisa fasakh. Bisa terjadi fasakh. Fasakh itu artinya pembatalan di tengah-tengah akad, ya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan atau apa yang sudah diakadkan. Gitu. Misalnya motor gitu, pengen sewa motor, tahu motornya mogok gitu kan. Seolah saya pengen nyewanya motornya yang selama sebulan motornya yang masih bagus, artinya yang bisa jalan minimal, tahu di tengah jalan mogok begitu. Nah itu juga nanti terjadi fasakh di tengah jalannya, nggak jadi saya. Nah itu nanti harus dijelaskan di awal akad itu harus salamatul ainil muajjar. Harus benar-benar selamat itu apa yang ia ambil hasil manfaatnya benar-benar sesuai dengan apa yang diakadkan jamaah sekalian. Kemudian adamu hudusi uzrin yujizu fashul ijarah. Nah, tidak terjadinya uzur, ya, yang bisa membolehkan fashil ijarah. Ya, yang bisa membatalkan akad ijarah. Ini biasanya ada beberapa pihak. Yang pertama misalnya uzrun min janibil mustajir, uzur dari sisi orang yang pengen menyewakan. Nggak jadi rupanya tidak jadi. Misalnya ini harganya berapa? 900.
ribu per bulan, aduh terlalu mahal ini. Padahal sebenarnya awal-awalnya sudah deal. Tiba-tiba tidak deal di awalnya. Pas di kemudian hari tidak deal. Akhirnya nggak jadi dah itu, nggak jadi masuk misalnya mulai tanggal sekian. Nah itu namanya disebut dengan uzrun min janibil mustajir. Uzur atau tidak mampu atau ada problem di sisi mustajir yang menyewa. Yang menyewa rumah dan seterusnya, maka berakibat al-fasakh, nggak jadi itu sewanya. Atau uzrun min janibil muajir, dari pihak orang yang berakad, orang yang punya rumah misalnya atau yang punya motor misalnya, tahu-tahu udah deal, tahu-tahu dari sisi muajirnya nggak jadi. Kenapa? Karena ini motor mau dipakai begitu. Ya sudah, berarti fasakh dia, batal akadnya. Tapi ya kalau memang dia sudah memberikan DP atau memberikan uang sewanya, ya harus dikembalikan karena itu sudah menjadi kesalahan daripada muajir itu sendiri. Kemudian juga ada uzur dari dari barangnya tadi, dari barang atau dari tempatnya, atau misalnya dari keahliannya dan seterusnya, itu juga bisa menjadi fasakh. Fasakh itu artinya pembatalan di tengah-tengah akad, pembatalan di tengah-tengah akad jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari fatwa MUI itu ada di tahun 2000 ya. Tahun 2000, fatwa nomor 6 tahun 2000, itu terkait dengan akad ijarah ya. Itu dijelaskan secara detail itu akad ijarah di fatwa MUI di tahun 2000 ya. Sudah lama nih fatwanya, masih dipegang oleh masih dilaksanakan oleh beberapa perbankan dan seterusnya. Kalau perbankan biasanya sewain apa gitu dan sebagainya. Nah ini namanya disebut dengan fatwa tentang ijarah di tahun 2000, nomor 9 tahun 2000. Nah ini fatwanya lengkap, ini ada dalilnya dan seterusnya. Kemudian yang penting ada ketentuannya di sini, ada rukun syaratnya dan juga syarat-syarat dari barangnya, sama persis dengan fikih-fikih ya. Cuman biasanya kalau fatwa-fatwa itu dia ngambil yang yang lebih rojih atau yang maslahah ya. Dalam lingkungan Indonesia lah bahasanya. Misalnya kalau ngambil kadang-kadang pendapat Imam Abu Hanifah, berarti ijarahnya ini fikihnya Imam Abu Hanifah gitu, karena sesuai dengan ekonomi di Indonesia misalnya begitu. Atau pendapat jumhur misalnya begitu. Nah itu kalau di fatwa tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Dia langsung saja menfatwakan boleh ijarah dengan ketentuan sebagai berikut, jamaah sekalian. Kemudian sedikit lagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan ju'alah gitu ya. Ju'alah ini ya. Ju'alah ini dari kata ja'ala. Ju'alah itu kalau bahasanya ini, ju'alah itu adalah seperti kalau ini mirip seperti ijarah, cuman kalau ijarah itu orangnya itu ditentukan, muayyan. Orangnya itu ditentukan, udah kelihatan ini saya melakukan akad dengan si fulan. Tapi kalau akad ju'alah itu dia tidak ditentukan siapa saja. Misalnya contohnya siapa saja yang menemukan hewan saya yang hilang, atau motor saya, jangan hewan sekarang susah. Motor saya yang hilang, nah ini kan berarti ke siapapun dia. Saya atau siapapun, maka saya akan kasih dia ijarah atau ujroh sebesar misalnya Rp20.000. Nah Rp20.000 itu disebut dengan akad ju'alah. Rp20.000 itu disebut dengan akad ju'alah. Siapapun yang menemukan motor saya misalnya, atau siapapun yang menemukan hewan saya, maka jadi kan tidak tertentu itu, muayyannya tidak tertentu. Siapa yang dituju itu tidak tertentu. Kalau ijarah kan syaratnya harus jelas siapa orangnya. Nah kalau ju'alah ini dia bisa siapa saja yang mendapatkan yang sudah ini misalnya. Nah kalau di penjualan di sini itu, kalau di penjualan itu adalah seperti orang yang sudah dapat misalnya syarat-syarat tertentu. Siapa saja kan berarti yang datang beli berapa. Kalau misalnya dia sudah biasanya kan ada ininya nih, ada
ada dia sudah sampai berapa pembeliannya, misalnya sudah 2 juta, 3 juta, kemudian, nah kalau yang beli paling banyak dia akan mendapatkan bonus atau akan mendapatkan uang sebesar misalnya Rp500.000 gratis belanja misalnya. Nah itu disebut dengan jualah, jualah yang model-model seperti itu. Nah di dalam fatwa MUI di sini itu jualah itu di tahun 2002 ya. Di akad jualah tahun 2002 dan 2007 akad jualah. Namanya disebut dengan, kalau di fatwa MUI namanya disebut dengan reward, imbalan, reward, reward. Nah itu namanya disebut dengan akad jualah. Mirip-mirip dengan ijaroh. Dia bekerja apapun, kemudian dia memberikan reward, tapi tidak tentu orangnya. Nah itu disebut dengan akad jualah. Dan dalam fatwa MUI akad jualah pun dibolehkan di sini, dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sama ya, syarat-syaratnya jualah itu dibolehkan, atau janji atau komitmen iltizam untuk memberikan imbalan atas pencapaian reward, pencapaian hasil tertentu. Nah itu disebut dengan jualah, jamaah sekalian. Akad jualah itu dibolehkan menurut fatwa MUI ini, dibolehkan, namanya disebut dengan jail, orang yang melakukan jualah, kemudian orang yang memberikan akad jualah. Orang yang melakukan akad jualah itu banyak siapa saja, yang penting memenuhi kriteria tersebut. Nah ini disebut dengan akad jualah, jamaah sekalian. Kemudian kalau di kitabnya Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, akad jualah ini memang hanya 3 lembar saja, dan ini memang mirip bagian daripada akad ijaroh. Hanya dijelaskan di sini bahwasanya akad jualah itu seperti akad iwat ya, seperti reward dan seterusnya gitu ya, yang sama dipatwakan oleh fatwa MUI terkait dengan jualah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin perbedaannya itu, kalau ijaroh itu ditentukan orangnya. Ya, misalnya siapa orangnya, tapi kalau jualah itu tidak ditentukan orangnya. Nah, ini yang membedakan antara akad ijaroh dan akad jualah. Maka di sini kata Wahbah Zuhaili, ma yaj'alu lil insani ala fi'lin say'in aw ma yu'tahul insanu ala amrin yaf'aluhu wa'dan bil jaizati. Sesuatu yang dikerjakan oleh manusia siapapun orangnya dengan janji untuk memberikan jaizah, memberikan reward, memberikan ujroh dan seterusnya. Nah itu disebut dengan akdul iltizam, akad iltizam. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada diskusi tafadhol terkait dengan akad ijaroh dan akad jualah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau badal haji itu kan kita kan akad sama orang yang Badalkan, iya. Nah, itu gimana Ustadz? Yang lebih utamanya misalnya anaknya, atau misalnya kita sama orang lain gitu. Itu bagaimana? Itu masuk hujaroh apa ya? Kalau menurut Ustadz itu gimana? Ya, demikian Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan anaknya bisa, kalau dengan anaknya itu malah menurut Syafi'iyah itu malah memang sangat afdol itu ya, anaknya sendiri yang membadalkannya atau yang sudah haji begitu ya. Tapi kan faktanya kalau dia tidak bisa, berarti nanti yang membadalkan adalah orang yang di sana. Biasanya mahasiswa sana yang membadalkan, itu mahasiswa Indonesia yang di sana badal haji. Biasanya ditawarkan itu badal haji aja harganya kira-kira 12 juta, 15 juta begitu dan seterusnya. Nah, itu yang melakukannya itu adalah mahasiswa, biasanya mahasiswa di sana. Mahasiswa di sana. Itu ada ininya, ada perkumpulannya atau organisasinya terkait dengan badal haji begitu. Jadi, kalau dari sini ya berarti dia harus daftar ke Kemenak dulu, berarti dia harus punya kuota. Misalnya badal haji, misalnya bapaknya meninggal, yang badalin siapa? Anaknya. Silakan, berarti anaknya nanti yang ngurus, berarti anaknya yang berangkat badal haji. Saya niat
haji membadalkan orang tua saya. Cuman kalau Syafi'iyah dia mesti pergi haji dulu misalnya. Atau ada memang sebagian ulama yang lain mengatakan nggak perlu, tapi memang lebih afdolnya dia sudah haji, begitu. Tapi itu juga termasuk akad ijarah. Kalau anak sendiri ya nggak perlu dibayar, itu kan. Tapi kalau orang sana biasanya ada namanya ijarah. Ijarah itu artinya kita membayar dengan akad ijarah karena dia di sana juga ada administrasinya, di sana juga bayar juga kepada pemerintah sana bagi yang badal haji juga, begitu. Itu akad ijarah juga. Tapi ada lagi jamaah sekalian? Iya, Pak. Kontrak rumah. Kontrak rumah kemudian akadnya dipakai buat usaha. Ya kalau di awal, jadi usaha gitu. Sebenarnya kalau dari sisi Islam sih tidak berpengaruh terhadap dia memakai apa, yang penting dia rumah itu digunakan untuk apa. Artinya dia sudah membayar kontrak itu berapa, silakan 700.000 atau berapa gitu. Kemudian kecuali kalau di akadnya itu ada tidak boleh digunakan buat usaha, itu lain lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada akad itu ya tidak masalah. Kecuali nanti kalau di sini kan ada pergub atau peraturan daerah kan nggak boleh kalau rumah dijadikan usaha, itu lain lagi urusannya. Tapi kalau dalam Islam itu ya sesuai dengan akadnya, apa kira-kira yang diakadin gitu. Kira-kira misalnya saya ingin sewa ruko, ya berarti dia jelas dia ingin usaha. Saya ingin sewa rumah, ya berarti dia ingin jadikan tempat tinggal. Tinggal diterjemahkan di dalam sebuah akad begitu ya. Kalau misalnya dia kok tahu-tahu ini jadi tempat usaha gitu, bukan tinggal yang pemiliknya bisa misalnya tadi melakukan fasakh, saya nggak mau nih kalau yang begini, berarti kita untuk bulan depan silakan tidak boleh tinggal di rumah saya lagi, begitu misalnya begitu. Nah itu kan bisa diterjemahkan dalam sebuah akad di awalnya begitu. Taib, mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.